Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tentunya masih banyak nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka dari itu jemaah sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jemaah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, terkhususnya kepada para pengurus yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi faidah pada subuh penuh barokah ini. Dan tentunya jemaah sekalian, duduknya kami di sini tidak sama sekali bermaksud mengajari terlebih lagi menggurui, tidak, akan tapi ini di antara bentuk pertanggungjawaban amanah yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa semester akhir dalam rangka KDL, yaitu kuliah dakwah lapangan. Dan ini juga di antara bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna zikratan fa'al mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman. Kemudian kami bertanya, untuk siapa wasiat ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala Allah, untuk Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Maka sudah sepantasnya jika kita mendapati seorang kaum muslimin sangat bersemangat dalam memberikan nasihat. Karena apa? Karena sudah sepantasnya, karena
Rasul sendiri yang memerintahkan kita ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Maka di antara bentuk nasihat jamaah sekalian adalah wasiat. Wasiat. Akan tetapi antara nasihat dan wasiat ini sedikit berbeda jamaah sekalian. Adapun nasihat adalah secara umum, lingkupnya lebih luas. Akan tetapi wasiat ini lingkupnya khusus dan mengandung hal-hal yang begitu penting. Setiap wasiat pasti mengandung nasihat. Akan tetapi berbeda, nasihat belum tentu mengandung wasiat. Setiap nasihat, setiap wasiat pasti ada nasihat di dalamnya. Akan tetapi setiap nasihat belum tentu ada wasiat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam wasiat jamaah, di dalamnya terdapat pesan-pesan yang penting dan mengandung tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berbeda dengan nasihat. Nasihat ini maknanya lebih luas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan mengkaji beberapa wasiat, di antaranya wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian nasihatnya para salafus saleh, dan wasiat yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya di sini wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, Rasulullah SAW itu pernah diberikan wasiat dari malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim. Rasulullah SAW mengatakan, "Atani Jibril faqala." Jibril mendatangiku lalu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapapun yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan lakukanlah perbuatan yang apapun yang engkau lakukan, karena sesungguhnya semua akan dipertanggungjawabkan. Wa'lam anna syarafa al-mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan yang ada dalam diri seorang mukmin itu terletak kepada salat malamnya. Wa issahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kewibawaannya adalah tidak bergantung kepada manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biasanya Nabi Muhammad SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kehormatan, dengan sebagai panggilan Rasul atau panggilan Nabi. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, ittaqillah." Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Di sini Allah memanggilnya dengan wahai Nabi. Kemudian di Quran surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilaik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan seruan ya ayyuhal rasul, wahai Rasul. Tetapi dalam hadis ini Jibril alaihi salam tidak memanggil dengan panggilan Nabi dan tidak juga memanggil dengan panggilan Rasul. Akan tapi Jibril di sini memanggil ya Muhammadun, wahai Muhammad. Di sini malaikat Jibril memanggil dengan sebutan nama saja. Maka dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadisy Jami' As-Shaghir. Beliau mengatakan, kenapa malaikat Jibril itu memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan nama saja? Seolah orang yang akan mendapatkan pujian dan kepuasan dari Allah Azza wa Jalla ketika dipanggil namanya
perhatiannya beliau akan lebih terfokus. Ini menunjukkan tatkala malaikat Jibril memanggil Muhammad, ini pasti memiliki hal yang penting yang perlu disampaikan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dinasihati tentang 5 hal. Di antaranya, oleh sebab itu panggilan dengan nama ini sangat tepat agar pesan lebih diperhatikan. Di antara jamaah nasihat Jibril tadi apa? Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka kamu, tetapi ingat engkau pasti akan mati. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian nasihat Jibril, wasiat Jibril yang kedua apa? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang engkau cintai, tetapi engkau ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Kecintaan seseorang itu jamaah akan berakhir dengan perpisahan. Baik berpisah dengan tempat, baik itu berpisah dengan waktu atau kematian. Kemudian wasiat Jibril yang ketiga tadi adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Lakukanlah perbuatan yang engkau ingin lakukan, tapi ingat sesungguhnya apa yang engkau lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian wasiat Jibril yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu dengan salat malamnya. Di sini ada kata wa'lam, ketahuilah. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatkala ada kata wa'lam di sini, maka ini adalah isyarat, ada pesan yang tadinya tidak diketahui, yang mana yang sebelumnya tidak diketahui maka harus dipelajari, menunjukkan ada kepentingan di sini. Yang mana di sini ilmu itu tidak akan terlihat buahnya kecuali setelah dipelajari dan diajarkan. Kemudian wasiat yang kelima, wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kewibawaannya seseorang itu adalah dengan tidak bergantungnya kepada manusia. Di sini ada pepatah Arab yang bagus sekali dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, istaghni 'amman syi'ta fa anta nazir, wahtaj ila man syi'ta fa anta asir, wa ahsin ila man syi'ta fa anta amir. Bersikap tidak butuhlah kepada siapapun, maka engkau setara dengannya. Bergantunglah kepada siapapun yang engkau mau, maka engkau akan menjadi tawanannya. Berbuat baiklah kepada siapapun yang engkau mau, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah bukanlah orang kaya, tetapi beliau terhormat dengan wahyu, dengan agama, karena tidak merasa bergantung kepada manusia. Jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah, tidak bergantung pada dunia, niscaya engkau Allah mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ibnu Rajab rahimahullah pernah menjelaskan bahwa sehebat apapun seseorang, sesuka apapun seseorang dengannya kepada orang lain, akan tapi jika orang ini suka minta-minta, maka orang lain pun tidak akan suka. Maka hilanglah bawahnya karena suka minta. Nah, jemaah, ini adalah wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada wasiat salafus saleh, yaitu wasiat orang-orang saleh terdahulu. Di antara wasiat salafus saleh jemaah sekalian yang ditulis oleh kitab yang oleh mudir kami Al-Ustaz Musliwan, beliau mengatakan di sini di antara wasiat salafus saleh di antaranya adalah selektif dalam menimba ilmu agama. Yang mana di sini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Akhlaq Al-Rawi wa Adab As-Sami wa Tarikh. Ahmad bin Zaid rahimahullah beliau mengatakan, kami menemui Anas bin Sirin rahimahullah.
Beliau adalah seorang ulama tabi'in dari kota Basrah, saudara dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ketika Hamad bin Zaidin menjenguk Anas bin Sirin yang sedang sakit, maka beliau mengatakan, Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, unzuru mimman ta'khudhun hadhil ahadits fa innaha min dinikum. Bertakwalah kepada Allah, wahai para pemuda, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini, karena sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dari wasiat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah pentingnya selektif dan tidak sembarangan dalam mengambil rujukan. Tatkala kita ingin menyampaikan sesuatu, apalagi itu sebuah agama, tentulah kita harus yang namanya cross check, teliti terlebih dahulu, apakah ini sahih, apakah ini tidak, dhaif dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang kita bisa mengambil pelajaran dari wasiat ini jemaah sekalian adalah hendaknya seseorang itu mengenal apa itu ilmu dan siapa ulama yang hakiki. Ma huwa ilmu itu jahl. Ilmu itu adalah lawan dari kebodohan. Kemudian pelajaran yang ketiga jemaah yang bisa kita ambil dari wasiat ini adalah tidak boleh seseorang itu sembarangan duduk di pengajian ataupun mendengar ceramah yang hanya kita tertarik dengan ceramah tersebut karena retorikanya, public speakingnya, pandai bicaranya, akan tetapi kita tidak mengetahui akidahnya, tidak mengetahui manhajnya. Maka di sini pintu-pintu syubhat itu masuk. Betapa banyak orang-orang itu masuk pintu syubhat dikarenakan seorang itu pandai retorika berceramah dengan fasihannya, dengan tangisannya, sehingga dia masuk ke dalam kubangan syubhat, fitnah dan bid'ah. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah. Pertama, kita telah mendengarkan wasiat dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita telah mendengarkan wasiat salafus salih. Kemudian yang ketiga jemaah, insyaallah jadi penutup kajian kita pada hari ini adalah wasiat dari para ulama kita, ulama yang mungkin tidak asing di telinga kita, ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab 15 wasiat salih, beliau Al-Ustaz Al-Musliwan hafizahullah ta'ala membawakan wasiat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Saudaraku, kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbi'uka an tafsiriha bibayanin. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku akan menjelaskan kepada kalian dan ini perinciannya. Yang pertama, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatun ustadin wa tulus zaman. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah semangat. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat adalah modal atau berkecukupan. Yang kelima adalah mendatangi ustadz, mendatangi para ulama. Dan yang keenam adalah panjangnya waktu atau panjangnya masa. Pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, belajar agama tentunya membutuhkan yang namanya keseriusan dan pengorbanan. Ilmu tidak akan bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Ilmu tidak akan didapat dengan diam saja. Sebagaimana Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, la yastata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang santai. Kemudian jemaah, kemudian belajar membutuhkan guru untuk membimbing dan mengingatkan. Kemudian yang belajar bisa sampai dari wasiat ini adalah yang ketiga, belajar membutuhkan waktu yang panjang. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di antara tips agar seorang itu semangat dalam belajar ilmu agama, di antaranya adalah senantiasa untuk mempelajari sirah-sirahnya para ulama dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua
kedua, kita harus mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Karena dengan mengetahuinya seorang keutamaan dalam menuntut ilmu, pasti dia akan tergerak hatinya untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Di antaranya dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Maka berkata para ulama, sahalallahu lahu bihi tariqan jannah ini, jemaah. Pertama, maknanya Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu agama akan mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang bisa masuk ke dalam surga. Kemudian makna yang ketiga, Allah mudahkan dia masuk surga karena ilmu yang dia pelajari. Dengan ilmu yang pelajari ini dia akan mendapatkan ilmu lainnya, dan ilmu lainnya inilah yang memudahkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian jamaah, di antara keutamaan juga dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazala 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul satu rumah Allah dalam rangka untuk membaca kitab Allah illa nazala 'alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat pun diturunkan. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya orang-orang yang menuntut ilmu ini. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan. Kemudian jemaah, di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia ilmu agama. Dan inilah di antara keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tatkala kita telah mengetahui keutamaan menuntut ilmu agama, tentunya di antara dasar ulama itu adalah inti dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena inti dari ilmu itu adalah ilmu yang mewariskan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari menuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan tepat di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Naftati bil kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi